Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah, senang sekali Damai Indonesia aku kembali bersiaran di hadapan Anda, yang seperti biasa kita akan mengkaji dan juga menambah keimanan kita bersama guru-guru kita. Kali ini pemirsa kita akan mengkaji sebuah masalah. Mungkin di antara kita pernah mengalami sebuah masalah atau ditinggal seseorang yang kita cintai, namun rasanya sulit sekali kita menghilangkan masa lalu atau berpindah dari kondisi sulit, atau bahasa sekarang adalah move on. Nah, untuk itu pemirsa kita akan mengkaji bersama guru-guru kita, yaitu agar bisa move on dari kondisi yang sulit. Ada Ustadz Abdurrahman Jailani dan juga Ustadz Soleh Mahmud atau Ustadz Solmed yang akan mengkaji bersama-sama jamaah di Masjid Al-Hikmah, Jalan Teluk Berau, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para guru, para kiai, para ustadz dan ustadzah yang ada di Masjid Al-Hikmah serta di seluruh tanah air tercinta, ibu dan bapak jamaah kita semua, Damai Indonesiaku di mana saja, mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang lagi jatuh cinta? Ibu udah gak jatuh cinta, Bu? Hah? Udah hilang? Udah gak jatuh lagi? Udah move on udah? Udah biasa diomelin, jadi udah nggak bete lagi, udah biasa ribut, biasa berantem, biasa nyap-nyap, biasa bawel, biasa dibawelin. Pada akhirnya bertahun-tahun perjalanan rumah tangga, ya, dengan segala lika, liku, suka, duka, tangis, tawa, sedih, bahagia, ternyata mampu dilalui dengan penuh kebahagiaan. Buktinya ibu sampai sekarang masih betah. Masih betah kan? Bapak masih betah sama yang di rumah. Kalau yang udah belasan tahun, puluhan tahun, suka, duka, tangis, tawa, dilalui dengan penuh kebahagiaan, kamu yang baru satu kali disakiti kok nggak bisa bangkit. Susana aja bisa bangkit dari kubur. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah perjalanan hidup. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya dengan ujian, cobaan, bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk diselesaikan. Bahkan Allah sudah memberikan bocoran, la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Bocoran yang pertama, ujian apapun, musibah apapun, bencana apapun, kesulitan apapun yang dihadapi oleh kita, Allah udah kasih bocoran tidak akan melampaui batas. Tidak akan melampaui batas kemampuan hambanya. Artinya apa? Pasti bisa dilalui. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberi bocoran. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Musibah, bencana, ujian, cobaan, modelnya begitu-gitu aja. Tapi jalan keluarnya Allah berikan kebahagiaan yang penuh dengan kegembiraan. Bu, satu waktu ada sahabat, orang soleh, orang alim, Urwah bin Zubair mengalami satu penyakit. Harus diamputasi. Apa diamputasi itu? Dipotong. Masya Allah. Ditawarin nama tabib, sama dokter, kalau mau nggak terasa minum nih obat supaya tidak terasa sakit saat diamputasi. Apa jawaban Urwah? Oh, enggak. Tidak boleh sedikit pun ada ketidaksadaran dari diri saya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mau diamputasi supaya tidak terasa sakit, minum obat, tapi nggak mau, takut ketidaksadarannya melupakan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dipotong, nggak pakai dibius, cukup satu kalimat hasbiyallah. Cuman berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dipotong, Urwah kemudian menyampaikan, alhamdulillah, dari 4 anggota badan hanya 1 yang hilang, masih ada 3 lagi. Masya Allah. Ibu pernah kehilangan berapa? Kehilangan suami. Ya kalau ada yang suaminya meninggal kan masih ada laki yang lain, kan boleh kawin lagi. Move on. Apalagi janda muda, nggak apa-apa, nggak sama. Ya. Hilang 1, masih ada 3. Dari sakit jadi sembuh. Tuh hiburan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak diganti. Bahkan maaf, ada orang yang matanya tidak bisa melihat, dengan izin Allah 30 juz Al-Quran hafal. Masya Allah. Nih pada melotot kayak mujair nih. Udah berapa juz nih alpukatnya tiap pagi? Coba kalau kita bilang dia tuh yang dapat musibah, kita gembira bahagia. Jangan di sisi Allah dia yang gembira karena mampu membaca ayat-ayat Allah. Apapun ujiannya, apapun musibahnya, apapun bencananya, jangan lupa
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memberi, dia juga yang akan mengeluarkan kita dari segala persoalannya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syukran kasiran Ustaz Solmed yang telah memberikan opening di segmen satu ini. Betapa bahwa setiap manusia pasti mengalami kesulitan. Diam pun atau bergerak pun kita pasti mengalami kesulitan. Yakinlah apa yang tertulis dalam surat Al-Insyirah, fa innamal usri yusron, innamal usri yusron. Setiap kesulitan pasti ada kebersamaan, yaitu kebaikan. Lalu kenapa sampai sekarang masih ada orang yang sulit untuk move on? Nah, bagaimana caranya supaya move on? Kita akan dengarkan tausiah berikutnya oleh Ustaz Solmed nanti di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, kalau kita berbicara mengenai kesulitan hidup, banyak sekali di antara kita yang mengalaminya. Ada kesulitan pendidikan, mungkin kesulitan keuangan, dan lain sebagainya. Ingatlah itu semua diberikan oleh Allah untuk menguji atau bahkan mempertebal keimanan kita. Lantas bagaimanakah cara kita agar move on dalam menghadapi kesulitan hidup? Segmen ini akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita, Ustadz Solmed. Silakan Ustadz Solmed, dilanjut. Terima kasih Ustaz. Terusin deh. Satu waktu ada seorang ulama, Imran bin Husain, menderita penyakit susah buang air besar. Sekalinya keluar banyak, 30 tahun, pokoknya urusan yang begitu dah penyakitnya. Saudaranya kesian ngelihat dia, yang ngelihat abangnya sakit, kasihan. Ya namanya orang kasihan bagaimana ya? Ibu kalau ngelihat orang kasihan bagaimana? Hah? Kesian deh loh, mau ngeledekin bu, sedih ya. Tapi Imran bin Husain bilang apa? Jangan sedih. Yang sakit bilang jangan sedih, jangan nangis. Yang ngasih begini nih Allah. Kalau Allah suka dengan apa yang Dia berikan kepada saya gembira dan bahagia. Masya Allah. Coba mulai melihat bahwa setiap takdir, keadaan, situasi, kondisi itu semua ada dalam catatan Allah Subhanahu. Kata beliau, kalau saya sakit begini emang maunya Allah, saya suka, saya gembira, saya senang, dan saya terima. Coba bandingkan dengan kita yang baru sakit gigi 2 menit. Ya Allah, ngapa begini? Makan ayam susah, makan rujak susah, minum es terasa panas. Ada. Baru 2 menit sampai lupa dengan 360 hari sehat gigi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita belajar dari orang-orang soleh bagaimana mereka menempuh perjalanan ujian dan cobaan. Ketika datang itu semua atas takdir Allah, mereka pasrah dan berhusnudzon. Kalau memang ini maunya Allah dan Allah ridho dengan keputusan ini, aku senang, aku gembira, walaupun 30 tahun menderita penyakit buang air besar. Masya Allah. Jadi mesti begitu ya Bu ya. Tadi bocorannya di awal dikasih tahu tuh. Sekarang balik lagi ke diri kita. Kalau sudah berharap ridhonya Allah, wabasyiris sabirin,
orang yang sabar itu akan diberikan kabar gembira oleh Allah, maka tidak ada kata lain. Orang-orang soleh itu bahkan dalam ujian cobaannya masih mengucap alhamdulillah. Ibu tahu kisahnya Robi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi, perempuan, seorang wanita yang senantiasa hidup penuh dengan mahabbah kepada Allah sampai jomblo tidak menikah. Nah, ini yang belum menikah nih. Apa sufi semua nih yang hadir nih? Kalau sudah bicara cinta, apapun keadaannya, bahkan sang pecinta menyampaikan, jika aku mencintaimu ya Allah karena takut neraka, masukkan aku ke dalam api neraka itu. Kalau aku mencintaimu karena ingin masuk surga, haramkan aku masuk ke dalam surgamu. Tapi kalau cintaku berharap dan melahirkan ridho darimu, izinkan aku memandang wajahmu yang indah, yang mulia, penuh keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ibu masak karena apa? Karena takut. Masak karena ada uang belanjanya. Karena lapar. Ibu masak karena takut diomelin suami. Kalau suaminya nggak ngomel, tetap masak apa berhenti masaknya? Pak, Bapak cari duit. Cari duit karena apa? Karena cinta kepada istri, karena takut sama istri. Cinta apa takut? Wow. Dan cinta itu melahirkan ketakutan. Jadi luar biasa bapak-bapak. Nggak ada. Ibu jangan bilang, wah ini sih bukan cinta, penakut tuh suami. Orang cinta itu melahirkan rasa tak. Jadi kalau ada suami diuji bininya bawel, cerewet, suka ngomel, lalu takut, sesungguhnya suami ibu adalah orang yang penuh ketakutan, penuh rasa cinta. Jadi orang yang penuh rasa cinta itu orang yang punya rasa takut kalau tidak bisa lagi menatap wajahnya, takut kalau berpisah, takut kalau tidak mendapatkan cinta dan kasih sayangnya, takut kehilangan suami tercinta, takut kehilangan istri tersayang. Jadi rasa takut itu lahir tumbuh dari cinta. Terakhir, kalau sudah tahu Allah mencintai kita dan kita sadar kita mencintai Allah, maka resep terakhir, jangan pernah berpaling apapun keadaan dan kondisi. Satu waktu Robi'ah Al-Adawiyah ada yang melamar. Cantik, ahli ibadah, dilamar nih. Orang soleh, orang kaya. Lalu kemudian Robi'ah bertanya, apa yang menyebabkan engkau jatuh cinta kepadaku? Kalau tidak salah nih Sofyan Sauri, aku jatuh cinta padamu karena engkau ahli ibadah, engkau cantik, engkau solehah. Kata Robi'ah, mau nggak sama adik saya? Adik saya lebih cantik, lebih putih. Terus ditanya, mana adiknya? Tuh ada di belakang kamu. Dia nengok. Apa kata Robi'ah? Sang pecinta
tidak pernah berpaling dari orang yang dicintainya. Coba besok ibu uji suami ibu ke mall. Pah, itu ada yang cakep pah. Dia nengok apa enggak tuh? Dia nengok apa enggak tuh kira-kira? Mana mah? Dan saran saya kepada bapak, mulai besok kalau ke mall pakai kacamata hitam. Oke, terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Solmed yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Intinya bagaimana kita semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita move on dari kesulitan atau segala masalah yang kita hadapi. Nah, pemirsa, di segmen ketiga nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Riza Muhammad. Tapi sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Damai Indonesiaku, seperti biasa ada rezeki yang menunggu Anda. Semoga yang mendapatkan rezeki insya Allah pulang membawa keberkahan. Amin. Pertanyaannya gampang. Kali ini keberkahan ini akan dibagi-bagi persembahan dari Luwak White Coffee. Yang bisa menjawab pertanyaan saya, Anda berhak mendapatkan uang 1 juta rupiah. Wow. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Berkaitan dengan Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah 17 Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Isra Mi'raj adalah sebuah hiburan yang diberikan kepada Rasulullah sebab beliau mengalami yaumul hazan atau tahun kesedihan sebab ditinggal mati 2 permata hatinya. Yang bisa menjawab pertanyaan saya 1 juta rupiah. Entar dulu. Pertanyaannya adalah, siapakah 2 permata hati Rasulullah yang meninggalkan beliau saat berjuang? Sebutkan namanya. Yang bisa menjawab 1 juta rupiah. Ibu, yang paling depan. Silakan Mbak, sebelah kanan saya. Masya Allah, masih muda, berpotensi, cerdas dan cantik. Siapa namanya? Perkenalkan, namaku Tasya. Tasya, udah gede sekarang Tasya. Tasya, jawabannya adalah siapakah nama 2 orang yang masuk dalam kategori Yaumul Hazan, meninggal karena meninggalkan Rasulullah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya Siti Khadijah, yaitu istri dari Rasulullah SAW, dan juga pamannya yaitu Abu Thalib. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Jawaban yang sangat benar dan sempurna, maka berhak mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Alhamdulillah. Pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana sebab kami akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, di antara yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Solmed, yaitu berserah diri atau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mendapatkan kesulitan atau masalah hidup. Nah, segmen ini pemirsa, Ustadz Riza Muhammad akan melengkapi lebih dalam lagi bagaimana caranya move on dari kesulitan hidup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ustadz Solmed yang saya cintai, Bapak Ibu calon penghuni syurga, semoga kita bisa move on dari segala kesulitan. Amin. Kehidupan penuh dengan warna, setuju? Warna yang kita hadapi terkadang bahagia,
terkadang duka, terkadang lancar, terkadang sulit. Itulah warna kehidupan yang secara fitrah Allah pergilirkan. Ingat, secara ayat Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kalimat dibuka dengan wala nabluwannakum, sudah pasti. Ingat, pasti. Apa? Pasti. Walanabluwannakum bisyai'in, engkau akan diuji dengan segala sesuatu. Minal khauf, rasa takut. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan uang. Wal anfus, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Wath thamarat, bangkrutnya buah-buahan dan perniagaan. Tetapi solusi move on yang ditawarkan Allah, wa basyiris sabirin, segala masalah kesulitan akan hilang dengan sikap sabar. Itu move on yang pertama. Maka seorang mukmin agar bisa survival, melanjutkan kehidupan, apapun bentuk ujiannya, prinsip satu yang harus kita hadapi, punyalah kemampuan sabar. Sehebat apapun masalah yang Anda hadapi, dengan ilmu sabar, bablas. Itu dia. Ibu, move on bagian dari perubahan yang diinginkan. Sebab kata lain move on dalam Al-Quran adalah hijrah, berpindah menuju kondisi yang lebih baik. Bapak buka surat Al-Baqarah di ayat yang 218. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, pulang dengan membawa rahmat Allah. Selama kita punya sabar, berhijrah dengan sabar, maka Anda akan move on, meninggalkan kesulitan, dan Allah menggantinya dengan kebahagiaan. Halo. Yang kedua adalah Al-Baqarah 156 menawarkan solusi move on terbaik. Apa itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat, prinsip hidup ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Segala sesuatu diatur Allah, kembalikan urusannya kepada Allah, maka Anda akan bahagia. Setiap musibah yang datang, Anda mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kesulitan Anda akan diganti dengan keberkahan. Wow. Halo Ibu. Dan ternyata move on yang ketiga, kiatnya adalah dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi dalam kitab yang berjudul Ad-Da'awat, 16 kumpulan kitab tentang doa. Bab fi masail minad doa, yang berbicara tentang doa. Inilah hadis Bukhari nomor 6346 dan Muslim nomor 2730. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berkata, kana yakunu indal qarbi. Ibu, kana yakulu indal qarbi. Qarbi itu musibah yang berat, Pak. Qarbi dalam kaidah adalah bencana yang menyayat hati, yang membuat Anda terpuruk. Yaqulu indal qarbi, Nabi mengatakan, kalau musibah berat mendatangimu, katakan dengan satu doa, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Siapa yang membaca kalimat ini, derita yang sangat menyakitkan, ujian yang sangat menguras tenaga dan energi Anda, akan diganti dengan nikmat yang luar biasa. Jangan amin doang. Masalahnya hafal tidak? Ayo dihafalkan, boleh? La ilaha illallahul azimul
halim. Coba. La ilaha illallahul azimul halim. Yang kedua, la ilaha illahu rabbul arsyil azim. La ilaha illahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini hadis yang sangat sahih, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ketika Anda dapat musibah, baca doa ini, move on terbaik Allah berikan dan kita akan bahagia. Halo Besti. Halo Besti. Terapi yang keempat adalah amalkan ayat 1000 dinar. Apa itu ayat 1000 dinar? Quran surah At-Tolak, surat 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Move on yang berikutnya, selama Anda bertakwa kepada Allah, selama Anda beriman kepada Allah, makhraja, setiap musibah akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika ada kekurangan uang, Allah hadirkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Jadi Pak, kuncinya gampang Pak. Kalau musibah itu datang, tingkatkan kadar ketakwaan Anda. Kalau Anda sedang ada musibah, kuatkan ibadah Anda. Salat malamnya kuatkan, duhanya kuatkan, bacaan Qur'annya kuatkan. Karena dengan demikian, insya Allah, Allah hadirkan makhraja, jalan keluar yang sangat indah. Ibu, yang kelima, jadikan salat dan sabar sebagai penolong. Anda tidak butuh orang, karena orang itu khianat. Bersandar kepada manusia, kecewa. Bersandar kepada Allah, Anda bahagia. Coba Anda buka surat Al-Baqarah di ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Berarti kalau ada masalah, ujian yang berat, cepat ambil air wudhu. Ibu, setelah ambil air wudhu, gelar sajadah. Setelah sajadah, digelar solat 2 rakaat. Namanya solat mutlak. Minta petunjuk kepada Allah. Ringankan bebanku ya Rabb. Ringankan masalahku ya Rabb. Aku tidak pernah bersandar kepada siapapun, melainkan bersandar kepada Engkau ya Rabb. Ketika Anda menangis dalam solat, beratnya masalah yang sedang Anda hadapi, dan memohon kepada Allah, maka insya Allah kesulitan Anda akan diangkat sama Allah. Maka sesulit apapun kehidupan, tetap move on dengan solat dan sabar. Halo Besti. Apalagi coba move on yang membuat Anda bangkit dari rasa sulit. Amalkan surat Al-Baqarah ayat 274. Sekali lagi. Surat Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ternyata kesulitan itu akan diangkat dengan cara sedekah. As-sadaqatun say'un alim. Bapak perhatikan hadis rawahul Muslim nomor 2699. Apa janji Nabi? Wallah fi ainil abdi makanu abdu fi aini akhihi. Allah akan membantu urusanmu selama engkau rajin membantu urusan orang lain. Selama ibu memiliki ilmu membantu orang, selama Anda punya semangat menolong orang, maka ketika Anda memberikan pertolongan kepada orang, kesulitan Anda datang, yang menolong adalah Allah. Sedekah adalah move on terbaik kalau terjadi masalah. Dan ternyata menurut Al-Baqarah 274, sedekah itu ada kuantitasnya Pak, ada jumlahnya. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari. Ibu,
Sedekah yang paling baik itu idealnya sehari 2 kali. Kalau ibu membiasakan sehari sedekahnya 2 kali, diniatkan untuk menyelesaikan masalah dan kesulitan yang sedang Anda hadapi, maka insya Allah kesulitan itu akan diangkat dan berbuah kebaikan dan kebahagiaan. Alhamdulillah. Masya Allah, Bang Baik. Sofyan sudah kasih kode ya? Sudah, saya sudah bersini. Selesai? Sudah over. Baik, kita nanti akan lanjutkan Insya lagi, Allah. Ustaz. Sebentar lagi jangan kemana-mana. Tetap Baik. di Damai Indonesiaku. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Satu persatu pemirsa, kita mencoba untuk menerapkan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Riza Muhammad. Berserah diri, kemudian ambil wudhu, kemudian kita gelar sajadah, kita pasrahkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun naluri manusia sangat manusiawi, ketika kita menghadapi kesulitan atau mendapatkan kesulitan, respon pertama kali yang kita terima adalah kesedihan dan juga kekecewaan. Nah, bagaimana untuk bisa segera move on dan menghilangkan atau menghapuskan kesedihan tersebut? Kita akan bahas lebih dalam lagi pemirsa di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Al-Hikmah, Duren Sawit, Jakarta Timur. Membahas mengenai move on. Bagaimana nih? Bapak, Ibu udah move on belum? Masih ada ganjalan-ganjalan atau masih ada rasanya masih ada ganjalan hati? Nah, ini kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Mungkin di antara Bapak Ibu yang masih rasanya sulit keluar dari sebuah permasalahan. Kita akan jawab bersama-sama bersama guru-guru kita Ustaz Riza dan juga Ustaz Solmen. Kami persilakan terlebih dahulu Ibu Sesnawati ya Ibu ya, yang nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustaz Solmen. Silakan Ibu Sesnawati. Menghadap ke sini Ibu. Iya, Ustadznya di sini. Ustadznya di sini. Ntar pulang nanti. Bingung kita. Baik, silakan Ibu. Kaget kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Sesna Ustadz dari Bekasi, BSK ya, Bumi Satria Kencana. Saya ingin menanyakan, setiap manusia itu mempunyai permasalahan, kesulitan, dari segi apapun itu, yang kesulitan dengan harta, sesuai tadi Pak Ustadz Reza bilang, yaitu surat Al-Baqarah. Berat ringan permasalahan tersebut tergantung dari sudut pandang orang yang menyingkapinya. Yang pertanyaan saya adalah, bagaimana kiat-kiat move on untuk meraih rahmat dan ridha Allah itu Ustadz? Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Sesnawati, boleh duduk kembali. Ibu Sesnawati kayaknya belum move on, menghadap ke sana. Lupa ya. Masih belum lupa masa lalu kayaknya. Ustadz Solmed, bagaimana nih kiat-kiat move on agar terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustadz Solmed. Ya, bagaimana para nabi-nabi dan rasul-rasul itu kan kekasih-kekasihnya Allah. Ya. Manusia-manusia pilihan. Best of the best. Tapi lihat bagaimana ujian cobaan yang diberikan sang kekasih kepada kekasihnya. Bagaimana Nabi Musa bertaruh nyawa, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai akhirnya rasa cinta, kepasrahan yang mendalam itu melahirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar hidup-hidup, tapi dengan kepasrahan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan dari panasnya api yang membara. Ibu pernah ngelihat orang dibakar hidup, tapi dibakar hidup-hidup ada ya, meninggal. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan cintanya Allah kepada beliau dunia ini dicipta.
Tapi ujian cobaan yang didapat begitu luar biasa. Tantangan demi tantangan harus dilewati dengan penuh kepasrahan, ketabahan, dan kesabaran. Sampai pada titik puncaknya hari ini dan sampai kiamat, turun-temurun tidak pernah ada sedikit pun dari insan yang membaca sejarah akan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali di hatinya ada kecintaan, bahkan kekaguman. Padahal nabinya udah meninggal. Tapi umatnya makin hari makin bertambah. Bahkan yang kagum bukan hanya orang Islam, bahkan non muslim banyak yang kagum dengan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah ujian cobaan yang diyakini dari yang dicinta harus dilewati dengan kepasrahan. Bu, ibu yakin nggak suaminya sayang? Kalau dia bawa duit sedikit, apa perasaan ibu? Sakit. Ibu bisa nggak pasrah gitu? Aku pasrah. Mungkin yang banyak dia simpen sebagai tabungan nanti untuk aku tua dan anak-anakku. Bisa nggak bilang begitu tuh? Enggak. Itu tadi Allah dan para nabi itu kan cintanya luar biasa. Bahkan para nabi kepada Allah juga cintanya luar biasa. Tapi diberikan ujian, diberikan sakit, diberikan problem, pasrahnya itu melahirkan husnudzon. Pertanyaan saya, ibu-ibu, kalau lakinya kurang bawa duit, kurang ngasih belanja, masih ada nggak husnudzon? Kalau ini mungkin ditabung buat simpenan. Oh, sekarang dia yakin, maksudnya simpenan di pedesaan. Lu suuzon loh. Melahirkan kebaikan sangka itu akan mempercepat kita move on, bangkit. Jadi nggak peduli apa kata orang, nggak peduli apa kata tetangga, nggak peduli apa kata siapapun. Saya hanya peduli kepada diri saya dan saya yakin suami saya mencintai saya. Takkan mungkin dia mengkhianati dan menyakiti perasaan saya. Baik, ngeri. Ngeri gue. Ini bapak udah wah. Baik, Masya Allah Ustaz Sulaiman, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami silakan bapak-bapak ini yang akan mengajukan pertanyaan. Bapak Hisham, Pak Hisham Sulaiman, silakan nanti akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ingin perkenalkan diri sebagai seorang aktivis sekaligus menjadi murid dari Al-Hikmah. Jadi mulai berdiri aktif sampai sekarang dan belajar di Al-Hikmah. Masya Allah. Nah, kami ingin perkenalkan salah satu moto dari Al-Hikmah adalah masjid sebagai the center of excellence. Masya Allah. Baik. Topik kita pada hari ini move on. Move on, betul Pak Hisham. Tapi move on kemana? Ini yang menjadi risau. Sinyalemen Rasul, saya di zaman. Apakah zaman yang dikhawatirkan Rasul itu sekarang? Pak Hisham mau izin bisa didekatkan lagi mic-nya Pak? Ya. Oke. Sinyalemen Rasul ada penyakit wahan. Hubbud dunia wa karyatul maut. Bukankah itu yang menggejala sekarang ini? Fenomena umat manusia.
Terutama di kita Indonesia yang notabene mayoritas Islam. Harusnya kita menjadi contoh. Ya, ya. Bagaimana Islam ya'lu ala itu mewujudkan the ideal Muslim society. Sebagaimana yang diwujudkan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya ingin pendapat daripada para ustadz kita, bagaimana masyarakat kita terbina mewujudkan cita-cita Islam, supaya move on kepada sasaran yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Riza. Bapak yang dimuliakan Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus dengan artikulasi yang sangat indah. Saya hanya menitipkan 3 perkara untuk move on yang benar. Karena perspektif kita tidak boleh lepas dari Quran dan hadis. Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulihi." Selama Anda move on, kuncinya kepada Quran dan hadis, berarti Anda berpegang teguh kepada move on yang benar. Betul? Bukan pendapat ahli, bukan pendapat orang yang pintar secara intelektualitas, tetapi move on kita kembali kepada Quran dan hadis. Anda selamat. Selama move onnya berdasarkan Quran dan hadis, maka tingkah laku kita berada di standar Allah dan standar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya adalah 3 aspek. Zikir, zikir, dan pikir. Sekali lagi. Zikir, zikir, dan pikir. Ini move on yang betul-betul hebat. Zikir, ingat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd 28. Selama Anda berzikir kepada Allah, selama Anda mengingat Allah, sehebat apapun kejadian yang menimpa Anda, ujian, kesulitan, maka semua Allah tenangkan karena bersandar kepada Allah. Itu kenapa faktor zikir adalah faktor utama. Fadzakuruni adzkurkum. Kau ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Maka jangan lupakan zikir. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Selama orang berpegang teguh kepada zikir, maka apapun masalah dan kesulitannya akan bisa teratasi di bawah naungan Quran dan hadis. Yang kedua adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil. Ibu kalau lagi stres jangan nyanyi Besti. Mungkin stresnya hilang di bibir, 2 menit kemudian kambuh lagi. Karena apa? Aspek zikir menenangkan jiwa. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala syukur kita panjatkan kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan melainkan kekuatannya Allah. Lalu siapa yang bisa menolong Anda dalam kesulitan dan keterpurukan, Pak? Siapa yang bisa membantu Anda dalam goyangnya jiwa dan depresi? Hanyalah zikir yang bisa membuat kita move on. Yang ketiga terakhir adalah pikir. Halo. Diciptakan otak ini jangan jongkok Besti. Ikhtiar dong. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau masalah duit, otomatis solusinya mencari duit. Berumah tangga tidak cukup cinta, tapi harus cukup rupiah. Ada uang abang? Tak ada uang? Bener kata gue. Kalau masalah ekonomi Bapak berpikir dong Pak.
Bagaimana menciptakan make something. Agar apa? Anda tergolong orang yang membuat, bukan sekedar bekerja. Jualan apa kek? Tambahin apa kek? Agar rezeki ekonomi rumah tangga semakin kuat. Dan laki-laki bertanggung jawab untuk membahagiakan keluarganya dari faktor ekonomi. Halo? Zikir, zikir, dan pikir. Tiga konsep move on yang insya Allah bahagia. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab ini. Untuk itu tetaplah bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, agar bisa move on dari kondisi yang sulit, itulah tema kita yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Kami persilakan ada Ibu Khofifah dan juga Ibu Rita yang akan mengajukan pertanyaan. Kami persilakan terlebih dahulu Ibu Khofifah yang akan dijawab oleh, ini Ukhti Khofifah ya. Ustadz Riza dulu yang akan jawab, silakan. Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf Ustadz, saya cerita sedikit nggak apa-apa? Ya. Saya pernah bertunangan dengan laki-laki yang dikenalkan oleh orang tua saya. Lalu laki-laki itu izin pulang kampung dan tiba-tiba ngasih kabar kalau dia sudah menikah dengan pilihan ayahnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar cepat move on dan tidak meninggalkan trauma? Terima kasih. Allah. Sulit nih kayak ini Ustadz, sulit. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa sarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Coba ibu amalkan ayat Al-Baqarah 216 ini. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau menerima kabar yang buruk, kegagalan yang sepertinya nyata dalam hidupmu, tapi itu baik menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa sarrul lakum. Bisa jadi kamu mengejar hasrat, bisa jadi kamu mengejar sesuatu yang menurutmu baik tetapi tidak baik menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah yang tahu masa depanmu. Betul. Kalau maksain jodoh sama yang kekasih hilang tadi, iya kan? Bisa jadi setelah menikah Anda lebih menderita. Betul. Ditinggalkan, disakiti, dipukul. Lebih baik kecewa di awal daripada terdampar di belakang. Iya kan? Maka bagus ditinggal sama dia. Karena yang lebih baik sedang menunggu. Ya enggak? Nah, yang kedua, coba ambil kata-kata bijak dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ketika aku berdoa, doaku dikabulkan, aku bersyukur. Ketika aku berdoa, doaku tidak dikabulkan, aku lebih bersyukur. Sebab yang pertama keinginanku, yang kedua keinginan Allah. Dan saya yakin keinginan Allah lebih baik. Jadi menurut gue, udahlah. Buang ke tepan sampah orang itu. Ya enggak? Enggak penting banget untuk dipikirin. Sedang menunggu pangeran berkuda. Tukang delman dong. Insya Allah ya. Itu yang terbaik. Jangan khawatir. Move on. Cari yang lebih baik. Insya Allah. Amin, amin, amin. Gitu ya Dek ya. Sabar ya Dek ya. Baik, berikutnya kami persilakan Ibu Rita yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Solmed. Silakan Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Rita Damayati dari Majelis Taklim Fastabikul Khairat, pensiunan BPJS Ketenagakerjaan. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana kita memanage hati sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis sehingga nantinya kita bisa istiqomah dan bisa mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita, baik dari hasil pemikiran mata, telinga, hati kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih Pak Ustadz sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Solmed. Ya, ini soal hati nih. Sama yang tunangan tadi Ustaz ya. Hah? Hati juga ini. Ini. Yang gagal tunangan tadi Ustaz ya. Dek, kamu belajar sama janda yang udah 6 kali, Dek. Kamu belum jadi putus, itu biasa itu. Ini janda sampai 6 kali, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Ganti lagi, ganti lagi. Orang tahu semua. Belajar dari mana aja. Coba itu kekuatan, wah. Tahu gagal, menjanda lagi. Gagal, menjanda lagi. Gagal, menjanda lagi. Hitung punya hitung 6 kali. Belajar sama dia. Kok bisa tuh laki nggak betah begitu? Oh, ini salah lakinya apa salah ceweknya nih? Oh, belajar dari mana saja. Biasanya orang kalau melihat sesuatu yang lebih kurang dari kita, ada sedikit rasa syukur. Ya Allah, tadi kata Ustaz Riza, untung belum jadi. Mungkin ada hikmahnya, mungkin ada pelajaran yang harus saya ambil sebelum masuk ke jalur yang lebih serius lagi. Gitu ya Dek ya. Oke? Oke. Sekarang Ibu Rita. Bu Rita. Hati-hati dengan hati. Hati itu panglima. Apa kata dia? Tangan bisa ikut, mata bisa nurut, bahkan mulut juga bisa melakukan apa yang disampaikan oleh hati. Bahkan mata tidak melihat, tangan tidak berbuat, mulut tidak berbicara, tapi hati bisa melahirkan dosa. Hati-hati dengan hati. Kita nggak ada yang pernah tahu nih. Saat ibu bapak tersenyum kepada Ustadz Sofyan, mungkin ada yang memandang, ya Allah, laki orang cakep juga. Pandangannya seperti tidak membuat satu cerita, tapi hatinya bisa melahirkan dosa. Pandangan orang terhadap sesuatu kepada sesuatu dinilai sebagai dosa, tapi bisa jadi hati kita mendapatkan rahmat pahala dari Allah Subhanahu. Kenapa itu tetangga ente nggak datang? Tahu kagak? Dia mau udah nggak demen lagi sama lu. Orang lu kalau ke rumahnya minjem duit mulu, akhirnya dia tutup pintu. Gue denger udah mau jual rumah gara-gara lu datang terus. Tapi hati ibu bilang apa? Enggak. Dia nggak ketemu saya mungkin lagi sibuk. Lagi ada pekerjaan yang lebih penting, mungkin ada undangan di tempat lain, mungkin ada persoalan yang dia nggak bisa ceritakan, mungkin ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Pandangan mata orang, penilaian orang kepada sosok itu bisa melahirkan dosa, tapi ibu bisa mendapatkan pahala. Hati itu kepada yang dianggap buruk saja, ketika hati kita baik masih bisa melahirkan kebaikan dan pahala, apalagi kita berbaik hati dan prasangka kepada orang baik. Masya Allah. Itulah hati. Amin. Baik, terima kasih Ustaz Solmed, Ustaz Riza Muhammad atas ilmu yang disampaikan pada siang hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan pemirsa, acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Damai Indonesiaku, kita tutup dengan doa. Semoga doa ini mengangkat segala kesulitan dan musibah kita. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Ya Rabb, Zat yang Maha Agung, kuatkan kami ya Rabb dengan kesabaran dan keikhlasan. Kuatkan kami dengan rasa syukur dan keberkahan. Angkat semua masalah kami hingga kami menjadi orang yang senantiasa diridhoi dan diberkahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.